Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ibunda kita semua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka insyaallah kita pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang bagaimana biografi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sebagaimana telah kita jelaskan adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Ummu Ruman. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha tumbuh dan berkembang di suatu keluarga yang sangat islami, yang sangat kental dengan agama. Makanya Aisyah berkata, lam aqil abawayya illa wa huma yadinani biddin. Aku tidak ingat tentang kedua orang tuaku kecuali aku tahu mereka berdua sudah memeluk agama, yaitu agama Islam. Jadi begitu Aisyah mengerti, ya dia sudah tahu orang tuanya sudah berada di atas agama Islam. Kemudian juga Nabi SAW tidak ada satu hari pun kecuali Nabi mampir ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, entah di pagi hari, entah di petang hari. Itu kegiatan Nabi. Setiap hari pasti mampir ke rumah Abu Bakar karena tempat diskusi, teman berdakwah. Jadi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu rumah yang penuh dengan cahaya Islam, penuh dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Aisyah radhiyallahu anha dididik oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ya, sekitar tahun ke-10 kenabian, yaitu 3 tahun sebelum hijrah, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ingin menikah, ya. Maka datanglah Khawlah bintu Hakim, istrinya Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, tidakkah kau menikah? Kau mau sayyib, mau janda, atau mau gadis? Ya. Rasulullah bertanya, kalau sayyib, janda siapa? Kata Khawlah bintu Hakim, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Kalau gadis siapa? Adalah putri sahabatmu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Khawlah, coba sebutkan kepada Abu Bakar tentang ide ini. Maka Khawlah pun datang kepada Abu Bakar kemudian menyampaikan, wahai Abu Bakar, bagaimana jika putrimu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ya, ada beberapa hal yang mengganjal di hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Yang pertama, orang-orang Arab dahulu di masa itu menyangka kalau mereka sudah berteman sangat dekat, maka seperti saudara kandung, sehingga tidak mungkin menikah dengan putri daripada temannya tersebut. Ya, makanya ketika Khawlah menawarkan kepada Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Aisyah, maka Abu Bakar mengatakan, innahu akhi, ya, sungguhnya Rasul adalah saudaraku, ya, wa innaha ibnatu akhihi, dan sungguhnya Aisyah adalah putri dari saudaranya, itu putriku, ya. Sehingga bagaimana saya mau menikahkan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah saking dekatnya sehingga putrinya dianggap seperti ponakan sendiri. Kemudian yang kedua, ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha sudah dilamar oleh Jubair bin Mut'im bin Adi, ya. Jubair bin Mut'im bin Adi sudah dilamar, ya, oleh seorang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi, sehingga repot bagi Abu Bakar. Ya, dia ingin, artinya sudah ada lamaran masuk, ya, dia bisa tolak, cuma serba salah. Akhirnya hal ini disampaikan oleh Khawlah kemudian menyampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya huwa akhi wa hi halalun li. Sampaikan kepada Abu Bakar adalah saudaraku, adapun putrinya adalah halal bagiku untuk aku nikahi.
Akhirnya Abu Bakar berfikir, kemudian bertemu dengan keluarganya Jubair bin Mut'im yang masih musyrikin tatkala itu, ya, dan dia sangat perhatian sama Aisyah. Akhirnya beliau pun menerima lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita akan bahas tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, di antara pernikahan dengan atau kisah mengenai pernikahan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwasanya Aisyah sudah dilamar oleh Jubair bin Mut'im. Mut'im bin Adi, ya. Kemudian problem berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dan dianggap saudara oleh Abu Bakar. Dan saya katakan tadi bahwasanya mereka dahulu menyangka kalau sudah sangat dekat maka tidak boleh menikah. Namun ini semua akhirnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Abu Bakar tetap saudara, ya. Tapi Aisyah halal bagi Nabi. Halal bagi Nabi. Kemudian di berikutnya yang perlu kita perhatikan juga, ternyata, ya, sebelum Nabi melamar Aisyah, Nabi telah melihat, sallallahu alaihi wasallam telah melihat Aisyah dalam mimpi 2 kali atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urituki fil manam marratain aw salasan." Engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku 2 kali atau 3 kali. Di mana malaikat datang membawa sebuah secari kain. Kemudian di situ ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan malaikat mengatakan, "Hadhihi zaujatuki fid dunya wal akhirah." Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Yang ini isyarat kita tahu bahwasanya mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, jadi boleh kita simpulkan bahwasanya Nabi SAW menikahi Aisyah ini atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi dimimpikan oleh Allah 2 kali atau 3 kali. Maka Nabi memberanikan diri melamar Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini. Kemudian di antara di antara faedah, ya, faedah menikahi Aisyah untuk mempererat hubungan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya ini dilakukan oleh mereka, ya, para sahabat. Mereka menikahi putri kawannya, ya, sebagaimana lihat Umar menikah dengan putrinya Ali, yaitu Ummu Kulthum, ya, radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Hafsah suaminya meninggal, maka Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, ya, supaya dinikahi putrinya, supaya semakin dekat. Kemudian Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian Umar menawarkan kepada Utsman agar menikahi putrinya, supaya hubungan Umar dengan Utsman semakin kuat. Ternyata dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sarana untuk memperkuat hubungan kedekatan antara teman adalah dengan menikahi putri dari teman tersebut. Kemudian berkaitan juga mengenai mahar, ya. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu 500 dirham ya. 12 uqiyah 12,5 uqiyah. Satu uqiyah adalah 40 dirham, berarti kalau 12,1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 12,5 kali 40 sama dengan 500 dirham. Ya. Ini cukup lumayan, 500 dirham ya ketika itu ya. Dan inilah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, nah mahar Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian yang terakhir yang mungkin kita bahas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengan Aisyah ketika umur Aisyah 6 atau 7 tahun. Ingat sekedar akad ya. Ingat hanya sekedar akad. Hanya sekedar akad. Tidak diapa-apain. Hanya sekedar akad ya. Akadnya dengan bapaknya tentunya ya. Dan tidak disentuh ya. Kemudian ketika Aisyah berusia 9 tahun, ya, yaitu ketika Nabi sudah berhijrah. Ketika sudah berhijrah ke Madinah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup serumah. Hidup bana biha, serumah dengan Aisyah. Baik. Ada hal lain yang ingin sampaikan juga di antaranya berkaitan hal ini. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Wa ayyuna min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi ya ahdha ya bihi atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikah denganku di bulan Syawal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi umur 6 tahun ketika akad nikah di bulan Syawal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup serumah denganku di Madinah. Jadi menikahnya di Mekah. Ingat ini di Mekah. Ini di Mekah. Adapun tinggal serumah di Madinah setelah hijrah. Jadi Nabi menikahiku ketika di Mekah di bulan Syawal dan Nabi tinggal serumah denganku di Madinah di bulan Syawal. Siapa yang paling beruntung di antara istri-istri Nabi? Artinya Aisyah adalah paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling disayang oleh Nabi dan sudah kita jelaskan ini perkara yang diketahui oleh para sahabat Nabi. Kenapa Aisyah menegaskan hal ini di bulan Syawal? Kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu mereka punya tatoyur, ya mereka punya pamali. Tidak boleh menikah bulan Syawal. Kata mereka menikah bulan Syawal, bulan sial. Pernikahan akan segera rusak ya, atau sang suami akan meninggalkan istrinya, tidak cinta kepada istrinya. Ini yang tersebar di masyarakat ketika itu. Ada tasya'um atau disebut dengan tatoyur atau disebut dengan pamali, sehingga di antara cara Nabi menghadapi tasya'um atau pamali yang tersebar tersebut, yang syirik kecil, yaitu Nabi menikah di bulan yang mereka menganggap bulan sial. Menikahnya di bulan yang dianggap oleh orang tersebut bulan sial, orang-orang Arab bulan sial, tinggal serumah juga di bulan di mana mereka menganggap bulan-bulan sial. Bahkan Aisyah kemudian mengatakan, siapa? Saya menikah di bulan Syawal yang kalian bilang bulan sial. Saya serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal yang kalian bilang bulan sial. Tapi siapa yang paling beruntung mendapat cinta Nabi di antara istri-istrinya? Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Oleh karenanya ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menganggap ada namanya hari sial ketika menikah. Itu enggak ada dalam Islam ya. Enggak ada dalam Islam namanya hari sial, hari enggak ada. Seorang menikah saja, kapan saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tersebar di sebagian tempat
kalau mau nikah harus ditentukan harinya, hitung sana, hitung sini, kemudian si calon mempelai laki lahirnya tanggal berapa, calon mempelai wanita lahirnya tanggal berapa, kemudian hitung dengan rumus tertentu, oh nggak boleh menikah kecuali tanggal sekian, bulan sekian. Dan ini merepotkan, orang sudah mau menikah ditunda-tunda. Ya, bahkan di sebagian kota saya ketemu dengan kawan-kawan di sana, mereka bilang kami nunggu nikahan kalau tidak salah bulan Suro, bulan Muharram. Karena di kota tersebut orang-orang menganggap nikah di bulan Muharram atau di bulan Suro itu adalah sial. Sehingga tempat-tempat untuk pertemuan, gedung pertemuan untuk pernikahan jarang laku. Nah, saat itulah kawan-kawan menikah karena lagi murah ya. Kenapa orang tidak mau menikah di bulan Muharram? Jadi yang benar bahwasanya menikah kapan saja baik ya. Adapun pernyataan menyangka bulan Syawal adalah pamali, maka itulah kesyirikan ya. Ini apa dalam rangka membantah keyakinan yang tersebar yang syirik. Itu apa? Tatoyur. Taib. Ini berkaitan dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Taib. Bahasan berikutnya ya. Atau kita hapus saja. Kita bahas syubhat ya. Berkaitan dengan pernikahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Biar difoto sama kawan-kawan. Setelah ini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah adalah bentuk pelampiasan hawa nafsu atau menzalimi anak kecil dan yang lain-lainnya tuduhan mereka, sehingga mereka mencaci maki Aisyah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi saya baru dapat beberapa waktu yang silam ya pernyataan dari seorang muslim ya menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan tuduhan yang tidak, mahasiswa dari sekolah Islam di tanah air ya. Kalau kita baca mengerikan ya. Saya bacakan sini ya, dia mengatakan, jangan heran di pengajian dan pesantren ada pelecehan seksual. Lah nabinya Muhammad saja begitu kelakuannya. Ya, kemudian dia sebutkan menjelek-jelekan dia. Teganya mengawinin Aisyah yang baru berumur 6 tahun dan disetubuhi saat umur 9 tahun, penjahat kelamin sejahtera. Ini perkataan yang sangat mengerikan dari seorang yang mahasiswa di sekolah Islam di tanah air. Ya, semoga Allah memberi ganjaran sesuai yang dia pantas untuk meraihnya. Ya. Taib. Adapun syubhat ya, tadi sudah kita sebutkan, kita akan bahas bantahan terhadap syubhat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi gadis atau serumah dengan gadis berusia 9 tahun. Taib. Kita akan bantah dari beberapa sisi ya. Yang pertama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barometer untuk mencela atau memuji ya, berkaitan dengan tradisi adalah tradisi di zaman tradisi atau penilaian masyarakat di zaman tersebut. Masyarakat di zaman tersebut.
Ya, di zaman tersebut ya. Kita bilang di zaman tersebut ya. Di zaman tersebut apa yang dilakukan Nabi SAW tidaklah tercela ya. Sudah kita jelaskan bahwasanya pernikahan dengan gadis remaja ya, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW bukanlah perkara yang tercela. Bukanlah perkara yang tercela. Yang tercela. Sangat tidak tercela. Ya. Sangat tidak tercela. Dari mana kita tahu tidak tercela? Ya. Buktinya pertama, Aisyah sudah dilamar sebelumnya. Aisyah sudah dilamar sebelumnya oleh lelaki lain. Ya. Siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu ya. Jadi enggak ada masalah ya. Kalau itu tercela ya bukan Nabi yang duluan, sudah ada sebelum Nabi, sudah ada Jubair bin Nabi tinggal melamar berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah memiliki banyak musuh. Banyak musuh. Siapa saja? Kaum musyrikin yang masih musyrik tatkala itu. Musyrikin. Kemudian siapa lagi? Yahudi di kota Madinah. Siapa lagi? Kaum munafikun. Ya. Yang mereka ini menunggu-nunggu, mencari-cari sedikit saja kesalahan Nabi, mereka goreng. Ya. Ya. Seandainya mereka nunggu-nunggu ada kesalahan Nabi, mereka menanti-nanti kesalahan Nabi sedikit pun, sekecil apapun, untuk mereka goreng. Ya. Seandainya pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah perkara yang tercela, tentu sudah digoreng oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Orang-orang munafik tatkala itu, mereka berusaha merusak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dijadikan bahan pembicaraan ya oleh kaum musyrikin ya, atau mungkin bahkan oleh orang Romawi, atau mungkin orang-orang Persia, atau orang-orang musyrikin Arab di Mekah, orang-orang Quraisy, orang Yahudi, orang munafik. Tidak satu orang pun dari mereka yang mencela Nabi dari sisi ini. Ya. Kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan ini perbuatan tercela. Lah Anda mencela ini perbuatan Anda mengukur dengan barometer di tempat Anda sekarang ini ya. Di zaman dahulu ini adalah hal yang biasa ya. Hal yang biasa ya. Terlebih lagi ya, berikutnya kita bilang Aisyah radhiyallahu taala anha sudah balik ya. Sudah balik di usia 9 tahun. Kenapa Nabi SAW mau menyentuh Aisyah setelah umur 9 tahun, baru mau serumah dengan Aisyah 9 tahun? Karena Aisyah sudah balik tatkala itu, baru siap untuk digauli karena sudah balik ya. Seandainya sebelum itu Nabi tidak tinggal bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wajar di zaman tersebut wanita balik umur sekian, umur 9 tahun, dan bahkan saya pernah ketemu seorang wanita ya Arab juga yang 10 tahun sudah balik. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata, wajadtu jaddatan ya umruha 21 sanah. Saya mendapati seorang nenek umurnya 21 tahun. Kata Imam Syafi'i di zaman Imam Syafi'i, maksudnya setelah berapa abad setelah Nabi SAW, kata Imam Syafi'i berkata, aku mendapati seorang nenek usianya 21 tahun.
Berarti kira-kira dia hamil anaknya umur berapa? Mungkin taruhlah umur 10 ya. Berarti menikah umur 9, keluar anak umur dia 10 tahun sudah punya anak. Anak tersebut umur 9 tahun lagi dinikahi sama orang lagi umur 10 tahun lagi. Jadi nenek sudah umur 20, kemudian 21 tahun ya berarti benar. Ini masih berlaku di bangsa Arab. Jadi orang berbeda-beda. Ada yang baliknya atau haidnya umur sekian kita Indonesia juga berbeda dengan mereka ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan aku mendapati nenek usianya 20 tahun. Saya juga mendapati seorang perempuan Arab balik ya. Saya dikasih tahu itu si fulana sudah balik umurnya sekitar 10 tahun. Umurnya sekitar 10 tahun. Dan ini sangat mungkin ketika sudah umur 9 tahun, 10 tahun sudah siap nikah sudah. Sekarang saya kasih gambaran ya. Gambaran. Kenapa sekarang menikah di usia balik? Misalnya 10 tahun dicela oleh sebagian orang. Karena orang-orang menjadikan barometer zaman dia untuk menimbang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau di kota ya, penduduk kota beda dengan penduduk kampung ya. Penduduk kota di kota wanita-wanita sekolah. Kemudian setelah sekolah mereka kuliah ya. Namanya sekolah digabungkan dengan pernikahan susah. Mereka lanjutkan kuliah. Kuliah juga untuk digabungkan dengan nikah juga susah. Akhirnya mereka nunggu setelah wanita selesai kuliah baru kemudian menikah. Umurnya berapa? 24 baru nikah. Ya 25 kata mereka yang pas. Kenapa? Wanita sudah selesai masa pendidikannya. Itu bicara di kota. Coba kita bicara di kampung. Sampai sekarang di kampung anak-anak paling SMA selesai. Sudah SMA selesai nggak ada kuliah terus ngapain lagi? Ya udah banyak yang menikah umur 19, 18 sampai sekarang masih ada di tanah air kita. Nah kita bayangkan kehidupan di zaman Nabi SAW yang anak-anak nggak ada sekolah, nggak ada SMA. Apa yang nunggu di rumah? Umur 8 tahun sudah giat, 7 tahun sudah kerja, 9 tahun sudah haid, terus ngapain? Ya sudah tinggal nikah. Ya, mau sekolah nggak ada, kumpul-kumpul nggak ada, ya maka tradisi mereka sangat biasa, sangat wajar. Wanita umur 9 tahun menikah karena sudah ngapain lagi? Beda kalau kita mungkin di zaman sekarang harus ada wanita masih sekolah, masih kuliah, nunggu kuliah. Karena tidak bisa menggabungkan antara pernikahan dengan pendidikan. Zaman dahulu nggak ada. Ya. Ya. Makanya kalau di kota mungkin umur 24 baru nikah, kalau di kampung-kampung 19, 18 sudah nikah, 17 sudah nikah. Ya. Tapi kalau yang tidak ada sekolah, sudah. Apa yang dia tunggu? Haid, selesai. Lagi 1400 tahun yang lalu yang belum ada sekolah. Ya. Jadi sangat wajar di zaman tersebut kemudian terjadi pernikahan di masa yang sangat muda ya. Kemudian yang berikutnya Aisyah radhiyallahu taala anha justru sangat bahagia. Ya, dalam hadis banyak sekali kebahagiaannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud saya orangnya saja bahagia kenapa ente usil? Gampangannya demikian. Orangnya bahagia, orang aja yang menjalani bahagia, kenapa ente usil ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala? Kecuali kemudian diriwayatkan Aisyah teriak-teriak, Aisyah marah-marah, Aisyah lari dari rumah seperti sebagian wanita zaman sekarang baru Anda bilang Nabi begini, Muhammad begini. Wong ini Aisyah bangga, senang dengan Nabi ya. Pamer dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan yang lainnya ya. Senang punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Kemudian ente ngapain usilin hubungan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha? Ya, ente urus rumah tangga ente, ngurusin rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Aisyah kemudian di KDRT oleh Rasulullah SAW atau kabur atau apa, itu baru ente boleh bikin isu. Ini enggak ada apa-apa kok, bahkan Aisyah malah bahagia, malah bangga, malah cerita tentang suaminya, malah senang dan selanjutnya. Oleh karenanya mereka mengkritik tidak pada tempatnya. Taib ini bantahan yang terakhir saya rasa yang paling telak bagi mereka. Pernikahan dengan gadis usia dini juga dilakukan ya oleh raja-raja raja-raja Imperator Bizantium ya,
raja-raja Eropa ya. Nanti antum semua bisa buka di internet ya. Ini saya dengar ceramah seorang dokter Islam, dia menjelaskan, kemudian saya cek di Wikipedia, saya cek di internet, ternyata benar, informasinya benar. Saya akan tulis nama-namanya, antum sendiri bisa cek nanti di Wikipedia atau informasi yang ada, silahkan dicek ya. Di antaranya Alexius II, saya tuliskan ya. Alexius II. Ya. Komnenus ya. Menikah, ini Raja Bizantium ya. Kemudian menikah dengan Agnes. Agnes dari Perancis ya. Agnes dari Perancis, atau namanya dirubah menjadi Anna ya, atau Anna. Ya. Nah, Anna di sini ya. Ini terjadi pada tahun 2 Maret 1170 ya. Sekitar tahun ini terjadi pada sekitar tahun, nanti antum bisa cek sendiri ya, 1180 Masehi ya. 1180 Masehi. Ya, berarti sudah lama, berarti sudah berapa abad yang lalu, sekarang sudah 2000 ya. Taib. Agnes ketika itu umurnya berapa? Umurnya usia 8 tahun. 8 tahun. Jadi mereka jadi Agnes seorang putri dari Perancis, kemudian mereka ingin menggabungkan dua negara, maka dinikahkanlah Alexius II dengan Agnes ini. Kemudian namanya diganti dengan Anna, dan itu usianya ketika itu 8 tahun. Jadi perbincangan di mana mereka, karena yang nulis ini adalah dalam sejarah mereka disebutkan demikian, sehingga ada yang mengatakan itu terlalu cepat, mungkin kecepatan 3 tahun. Maksudnya mereka bilang mungkin 11 tahun. Tapi ada yang membantah ini 8 tahun, dan ini bukan perkara yang aneh. Karena sebelum kejadian ini sudah ada orang-orang yang menikah di usia yang masih sangat muda. Sudah ada orang yang menikah di usia yang masih sangat muda. Di antaranya nanti bisa dicatat lagi, orang yang menyatakan 8 tahun ini enggak adalah suatu yang wajar di zaman tersebut. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang menikah muda sebelum itu. Di antaranya lagi ya, sebelumnya ya, misalnya adalah Theodora ya. Putri Bizantium namanya Theodora, atau dia menikah dengan Baldwin ya. Baldwin III. Baldwin III, dia adalah raja atau penguasa Yerusalem ya. Penguasa Yerusalem. Yang masuk dalam perang salib, kemudian menikah dengan Theodora Komnene ya. Theodora dari Bizantium ya. Dari keluarganya Alexius mungkin ya. Ya. Yang Theodora ini lahir pada tahun 1145 Masehi ya. Theodora ini lahir 1145 Masehi, kemudian menikah adalah tahun 1157 Masehi. Ini menikah. Dengan demikian kata para ahli sejarah tersebut, si Theodora ini ketika menikah usianya kurang lebih 12 atau 13 tahun. Masih muda. Baik. Ya, 8 lebih muda, 12 13 tahun sama, masih muda. Sama aja kalau orang sekarang ada wanita dinikah umur 12 tahun, ada yang protes juga ya. Baik. Selanjutnya ada yang lebih muda lagi, mereka sebutkan ya. Seperti Irene ya dengan Alexius I. Sebelumnya lagi terjadi Alexius I. Alexius dari Raja Bizantium ya. Bapaknya ini berarti Alexius II ya. Alexius I ya. Menikah
menikah dengan Irene ya, Duchaina ya. Dan Irene Duchaina tatkala itu usianya adalah 12 tahun. 12 tahun. Taib. Ada lagi yang lebih daripada ini? Ada ya. Margaret ya, Maria of Hungary menikah dengan Isaac II Angelus ya. Taib Isaac II Angelus ya. Terus menikah dengan Margaret of Hungary ya. Ketika itu usianya 9 tahun, sama persis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini usianya 9 tahun. Nah, terus mau apa? Ya. Kenapa kalian tidak adil hanya mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara tokoh-tokoh sebelum ya tokoh-tokoh juga sudah ada yang melakukan demikian, bahkan dari raja-raja Eropa ya, raja-raja Eropa yang juga menikah dengan wanita-wanita yang masih muda, 8 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 9 tahun. Kenapa tidak dipermasalahkan? Ini bahkan lebih muda daripada Aisyah 8 tahun. Atau yang sama dengan Aisyah 9 tahun. Kenapa kalian tidak permasalahkan ya? Wahai orang-orang non muslim ya. Kenapa mereka tidak permasalahkan ya. Sampai sekarang ya, saya punya kawan, saya sudah pernah cerita kawan saya kuliah di Madinah, S3 juga, kuliah dia jurusan fikih. Saya ketemu dia bawa anaknya, bawa anak-anak mirip dengan dia, maksudnya sudah cukup tua. Saya bilang, ini adekmu. Kata bilang, enggak, ini anak saya. Anakmu sudah besar sekali. Kata dia, saya menikah umur saya 12 tahun. Saya laki-laki, perempuannya berarti lebih muda. Ini orang Yaman waktu itu. Kawan saya itu menikah umur 12 tahun, istrinya mungkin umur 10 tahun. Sekarang dia udah punya anak yang saya kira adeknya. Ya, perkara yang biasa tergantung ada tradisi. Ya, kalau tradisi mereka membolehkan dan tidak ada masalah, kenapa Anda mempermasalahkan? Yang menakjubkan ya, sebagai penutup ya, dari bantahan ini, yang menakjubkan ini, saya dengar dari seseorang, dia mengatakan, ya akhi, wahai para musyahidin, para penonton semua, para pemirsa, kalau Anda ingin melihat kisah romantis cinta, lihatlah kisah cinta romantis antara Nabi SAW dengan Aisyah. Nanti akan kita jelaskan. Jangan baca kisah romantis Romeo dan Juliet, katanya. Jangan baca kisah siapa? Romeo dan Juliet. Karangan siapa? William Shakespeare ya. Ya, William Shakespeare ya. Romeo dan Juliet. Yang menakjubkan, Romeo Juliet disebutkan waktu dia mau dinikahi sama bapaknya, Juliet umurnya 13 tahun. Ini juga ternyata pernikahan dini. Mau dinikahi sama bapaknya berusia 13 tahun, ternyata dia jatuh cinta sama Romeo, akhirnya kucing-kucingan sampai akhirnya Juliet dikasih obat tidur sama gurunya. Romeo pulang dikira Juliet sudah meninggal dunia, akhirnya Romeo bunuh diri. Dikira yang dia kasihi sudah meninggal dunia. Ternyata baru bangun dari obat tidur, setelah tidur 2 hari atau berapa hari, Juliet bangun, suaminya, kekasihnya Romeo sebelum diri, akhirnya juga bunuh diri. Karena kisah tragis ini, cinta tragis, akhirnya dua-duanya mati, bunuh diri ya. Kalau mau lihat kisah cinta yang indah, lihatlah bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi inilah bantahan terhadap syubhat yang disebar-sebarkan oleh orang-orang yang orang kafir yang mereka sulit mencari kebahagiaan, ngusiki rumah tangga orang lain. Urus rumah tangga ente sendiri daripada mengusik rumah tangga orang lain. Allah ta'ala alam bisawab. Tolong ya sudah. Dulu, di foto. Untuk melengkapi, sebenarnya saya membahas tentang bagaimana tarbiyah Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tarbiyah Aisyah oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi saya ingin mengulangi apa yang pernah saya sampaikan tentang bagaimana mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah ya.
sebagai penutup kajian kita sebelum kita buka tanya jawab ya. Ini sudah sering sampaikan tapi saya sampaikan lagi agar orang-orang non muslim tahu bagaimana pernikahan yang mereka cela-cela ini ternyata adalah pernikahan yang begitu sangat romantis, yang sangat indah ya. Yang dijalankan oleh orang paling termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Taib, di antaranya kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu romantisnya sehingga memanggil Aisyah dengan nama spesial ya Humaira ya. Ya Humaira artinya wahai wanita yang sangat putih, saking putihnya nampak rona-rona merah di pipinya. Dan ini adalah panggilan yang sangat indah dari seorang suami kepada istrinya. Jadi kalau kita bisa ingin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggillah istri kita dengan suatu hal yang menunjukkan kecantikannya. Misalnya kita panggil wahai rambutnya yang terurai panjang misalnya. Wahai yang hidungnya mancung ya. Jangan bilang wahai yang gendut, jangan ya. Kita bilang panggilan-panggilan yang menunjukkan dia bahagia, dia senang ya. Wahai yang anunya indah atau apa terserah ya. Atau paling tidak kita bilang wahai sayangku, cintaku, manisku ya. Kalau di HP kita tulis manisku atau cintaku ya. Jangan tulis setan satu. Lagi marah sama istri, setan. Kalau dua istrinya setan dua ya jangan. Panggil nama-nama yang indah kepada istri yang menyenangkan istri. Lihat bagaimana romantisnya Nabi aja kalau panggil ya Humaira. Kadang Nabi meringkas ya Aisyu. Ya Aisyu itu salah satu metode dalam bahasa Arab untuk manggil apa? Manggil dengan manja ya. Ya seperti Abdullah kalau kita panggil ya Abudi ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Ya Aisyah itu dipanggil ya Aisyu. Itu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manggil Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu kalau pertama kali masuk rumah yang dilakukan oleh Nabi yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak ya, agar apa namanya mulut beliau wangi untuk bisa berbicara dengan istrinya dengan keharuman ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau salat ketemu Allah Nabi bersiwak. Mau ketemu istrinya juga Nabi bersiwak ya. Dan Nabi tidak suka bau yang tidak enak ya. Kana ashtadda alaihi idza ujida minhu rih. Rasulullah tidak suka kalau ada tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dia wangi di hadapan istrinya sebagaimana dia ingin istrinya wangi di hadapan dia. Karena kalau berbicara kemudian mulut bau tidak enak, istri tidak betah menghirup udara yang keluar dari mulut seorang suami yang belum sikat gigi. Taib, yang berikutnya Aisyah kalau makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kata Aisyah, aku makan daging ya, kemudian Rasulullah mengambil sisa dagingku, Rasulullah menggigit dari bekas gigitanku. Ya. Kemudian aku minum dari sebuah gelas, Rasulullah SAW mengambil gelas dan Rasulullah meminum dari bekas bibirku. Subhanallah, ini betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sebelum pergi ke masjid, Rasulullah SAW mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini sudah lama tidak dilakukan oleh kita-kita ya. Mungkin awal-awal pernikahan, maka tidak mengapa kita melakukan hal tersebut ya. Kalau pergi ke masjid atau pergi ke kantor, tidak ada salahnya kita mencium istri kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fa'aqulu lahu da'li ya. Aku mandi junub bersama Nabi sallallahu dalam satu tempayan, kami dalam kondisi junub, maka fayubadiruni hatta aqulu lahu da'li. Nabi bercanda denganku, berusaha ngambil air lebih dahulu daripadaku sampai aku berkata tinggalkan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balik, Aisyah mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah SAW berkata da'ili, sisakan air buatku. Begitu romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Aisyah dalam kondisi haid, Rasulullah SAW masih mesra dengan Nabi SAW. Fayamuruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haid. Kalau aku haid kata Nabi SAW, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku haid maka Rasulullah menyuruh aku untuk memakai sarung. Maka Rasulullah SAW tetap mencumbuiku padahal aku dalam kondisi haid. Itu Rasulullah SAW mencumbui bagian atas tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini menunjukkan Rasulullah SAW tetap mesra. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang beribadah, ya, karena Nabi SAW fi hijri wa huwa yaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW dalam kondisi meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah dan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an wa ana haid, dan aku dalam kondisi haid. Subhanallah, Rasulullah SAW baca Quran murajaah tetap di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu mesranya, coba kita lakukan. Bilang sayang, mana pahamu? Saya mau duduk, mau murajaah apa?
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Enggak ada hafalannya. Jadi romantis Nabi murajaah dengan tetap bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang puasa. Ya, Rasulullah sallallahu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa yuqabbiluni ya wa huwa shaim wa kana amlakakum li irabih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku ya, menciumku dan mencumbui lebih berat daripada bukan sekadar mencium, bahkan mencumbui. Yuqabbiluni wa yubashiruni, karena kata-kata mubasyarah ini cumbu lebih daripada sekadar mencium. Padahal dalam kondisi berpuasa, tetapi kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakakum li irabi. Namun dia adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Rasulullah SAW sedang puasa tetap mencumbui istrinya, ya. Tetap mencumbui istrinya. Bahkan Rasulullah SAW sedang iktikaf. Bayangkan sedang iktikaf, sedang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap sempat-sempatnya Rasulullah SAW karena dinding rumah Nabi bersambung dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kalau dalam kondisi iktikaf dia tetap masukkan kepalanya di rumahnya, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sementara Aisyah di depannya. Di depannya kalau Rasulullah sujud maka Rasulullah sallallahu menyentuh kakinya agar Aisyah bisa melipat kakinya. Rasul tidak mengatakan, bangun-bangun, jangan minggir-minggir. Enggak. Masya Allah Rasulullah SAW salat sementara Aisyah di depan kiblatnya. Ya, mu'taridah, ya. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah dengan tetap bisa mesra dan sayang kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu, kemudian menjatuhkan piring, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Bayangkan, dia bela Aisyah radhiyallahu anha agar para sahabat tidak suudzon kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan kesalahan, tetapi itu karena dia cinta kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharat ummukum, ibunda kalian Aisyah melakukan kesalahan karena dia cemburu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aisyah, lihat orang Habasyah sedang bermain-main. Maka Aisyah pun nonton bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Habasyah ketika hari Id sedang bermain-main, main perang-perangan di Masjid Nabawi. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menempelkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi sabar menunggu Aisyah nonton. Setelah itu Nabi berkata lagi, ya, cukup. Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bukan tertarik melihat mereka, tetapi agar orang-orang tahu kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi di sisiku. Ya, Aisyah lagi memamerkan bagaimana Nabi sayang kepada dia, mumpung dia sedang meletakkan dagunya di pundak Nabi dan pipinya sedang menempel kepada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mesranya Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika dalam perjalanan, ya, bagaimana Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata, taqaddamu, wahai kalian jalan duluan. Mereka berjalan duluan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah ta'al usabikki, ya, mari kita lomba lari. Lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika lomba lari ternyata Nabi SAW kalah karena Nabi sudah tua dan Aisyah masih sangat kuntu jariyatan la ahmilul laham, masih sangat gadis remaja dan ringan, maka Aisyah lari cepat. Kemudian setelah beberapa lama sampai Aisyah gemuk. Ketika Aisyah sudah gemuk, baik Nabi SAW tunggu lama, dan itu kejadian romantis tersebut tidak hilang dari benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kesempatan yang lain, safar yang berikutnya, entah berapa bulan berikutnya, entah berapa tahun berikutnya, Aisyah sudah lupa, Nabi masih ingat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, taqaddamu, kalian jalan di luar. Kemudian Nabi berkata, oh Aisyah, ayo kita lomba lari lagi. Begitu lomba lari, Aisyah sudah gemuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menang. Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadhihi bitilka, ini untuk kekalahanku yang sebelumnya, ya. Dan lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kalungnya hilang di malam hari dalam safar, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat seluruhnya cari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Pasukan perang suruh cari kalung Aisyah. Kenapa? Karena Nabi SAW perhatian sama istrinya, tidak ingin istrinya sedih kehilangan kalung. Pasukan perang disuruh cari kalung Aisyah sampai pagi hari, sampai Abu Bakar marah-marah. Abu Bakar datang kepada Aisyah kemudian menekan pinggang Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sementara Nabi sedang tidur di sisi Aisyah radhiyallahu taala
anha. Ya ikhwan, ya ini sekedar sedikit tentang bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata romantis itu terkadang tidak perlu banyak biaya, yang penting ya kesungguhan, kemauan, berakhlak yang mulia, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan masih tentang Ibunda Aisyah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab.